Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kasih bagi kita semua. Pada hari ini saudaraku, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dalam ibadah keluarga, pembacaan kita sesuai dengan Sabda Bina Umat dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Namun untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu ya Allah, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kiranya Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya kami bisa mengerti firman yang kami baca dan renungkan ini. Dan firman ini bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, kita membaca kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab saudaraku. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Ibrani banyak menyinggung tentang Yesus sebagai imam besar. Sebelumnya, dia menyebut Yesus sebagai imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia. Sebutan imam besar saudara dengan huruf kapital yang ditujukan kepada Yesus dalam kitab ini secara keseluruhan. Apabila kita membaca keseluruhan kitab Ibrani, ada muncul sebanyak 16 kali. Walaupun topik ini dibahas di berbagai di berbagai tempat di kitab Ibrani ini, namun kali ini kita hanya menyoroti pasal 4 ayat 14 sampai 16 tadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana bahwa ia melintasi semua langit, melampaui seluruh ciptaan, zaman dan kerajaan. Yesus saudara tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia sebagai imam besar tidak terus-menerus mengorbankan atau mempersembahkan korban. Sebelum Yesus, imam besar mempersembahkan korban di bait suci sekali dalam setahun. Namun Yesus di sini melintasi waktu. Saudaraku, dikatakan bahwa kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita, yaitu pengakuan akan siapa Yesus, siapa diri Yesus itu. Kita bisa berdoa secara sederhana, saudara. Namun Tuhan Yesus tahu isi hati kita yang terdalam. Maka dari itu, kita tidak boleh berdoa dengan bertele-tele. Dalam zaman perjanjian lama, orang-orang tidak boleh dengan sembarangan menghampiri tahta Tuhan, ruang maha
suci dan ruang suci bukan tempat yang boleh dimasuki sembarangan orang. Resiko masuk ke ruangan itu adalah kematian. Imam besar sekalipun, saudara, jika tidak mengikuti peraturan dari Tuhan, lalu masuk ke bait suci, maka juga akan mati. Di sana kita belajar bahwa kesucian Tuhan tidak boleh dipermainkan. Yesus sudah mati bagi kita. Maka kita memiliki keberanian untuk berdoa. Keberanian itu adalah suatu terobosan iman. Dan keberanian itu mendatangkan berkat bagi kita. Kita menerima rahmat dan kasih karunia dalam pertolongan Tuhan bagi kita. Nah, sekarang kita membahas tentang imam, Yesus sebagai imam besar. Apa artinya imam? Nah, apa artinya imam itu, saudara? Kita bisa melihat di dalam Kejadian 14. Di sana dituliskan, Abraham memberikan persepuluhan kepada imam Allah yang maha tinggi, yaitu Melkisedek. Melkisedek ini apabila kita membaca di keseluruhan Alkitab mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, kelahiran dan kematiannya tidak pernah dicatat, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Melkisedek adalah tipologi Mesias dalam Perjanjian Lama. Seorang imam adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani manusia datang kepada Allah. Nah, jadi dalam Perjanjian Lama, jika orang berdosa mau bertemu dengan Allah yang suci, maka tidak boleh dengan sembarangan. Ada titik temu, saudara. Titik temu yaitu melalui imam tadi. Abraham dengan jelas mengakui Melkisedek sebagai imam. Dalam bangsa Israel, imam berasal dari suku Lewi. Imam bertugas untuk melayani manusia yang akan berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Imam melakukan pelayanan pendamaian. Imam juga meminta penyertaan Tuhan dan memberikan korban kepada Allah. Imam juga adalah orang yang memimpin acara korban bakaran di ruang Maha Suci sekali setahun dan setiap hari di pelataraan bait Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa jenis korban yang dipersembahkan kepada Allah lewat imam. Di dalam pembacaan kita pada sore hari ini dikatakan Yesus sebagai imam besar. Mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Mengapa ia berdoa kepada Allah, saudaraku? Jikalau Yesus adalah Allah, mengapa ia berdoa kepada Allah Bapa? Nah, dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus adalah pengantara kita. Dari kekekalan, Yesus sudah memiliki relasi dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Sebagai manusia, saudaraku, Yesus berdoa dan menunjukkan dirinya bergantung pada Allah Bapa. Ia taat sepenuhnya kepada Allah juga di dalam doa. Ia hidup sinkron dengan visi dan misi Tuhan. Doanya, saudaraku, menunjukkan bahwa ia 100% manusia. Mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Itu pertanyaan kita tadi. Ia mengorbankan dirinya sendiri. Ia mengorbankan darahnya sendiri. Apabila kita membaca di Ibrani pasal 7 ayat 26 hingga 27. Di sana dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda,
yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Lewi mempersembahkan hewan dan darah hewan itu kepada Allah. Namun Yesus di sini, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Perjamuan Yesus, perjamuan kudus itu menyatakan bahwa Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus kita manusia. Di sana ada kebenaran tentang Yesus sebagai imam besar. Roti itu pun saudara, roti itu tentang tubuhnya. Ketika Yesus mengorbankan dirinya sendiri, kita mengetahui bahwa ia adalah imam yang aktif dan mengerti kesulitan kita. Karena Yesus sudah mengalami terlebih dahulu kesulitan-kesulitan yang akan kita alami di dunia ini. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dengan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Ketika kita, saudara, mengalami kesulitan hidup, kita harus mengingat bahwa Tuhan bukan sedang jahat terhadap kita. Tuhan sudah mati untuk kita, dan kita diberikan ujian iman melalui kesulitan-kesulitan yang kita alami. Persembahan hewan tidak membuat perubahan apa-apa, Bapak Ibu, tetapi hanya darah Yesus yang dapat memberikan keselamatan. Yesus menjadi imam besar yang sempurna karena pengorbanannya sempurna. Seorang pemimpin juga dinilai dari pengorbanannya. Ketika Tuhan sudah mengorbankan dirinya, ia tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Sebagai umatnya, kita juga manusia, yaitu yang penuh dengan dosa. Kita mengerti bahwa manusia semuanya berdosa. Hanya bisa diselesaikan dengan kedatangan Yesus kedua kalinya ke dalam dunia ini. Ia menjadi imam besar bagi kita, Bapak Ibu. Kemudian ia mengorbankan dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 12 dan 1 Timotius 2 ayat 5. Imam besar dipilih atas perintah Tuhan. Pertama-tama Alkitab menyebutkan Melkisedek, lalu kemudian suku Lewi. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia menjadi imam besar dan mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Kuasa penebusannya adalah untuk selama-lamanya. Ia adalah imam besar yang kekal, Bapak Ibu. Ia datang dalam kesementaraan waktu, namun kuasanya kekal, dan ia adalah Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ia memberikan hidup yang kekal. Penebusannya begitu efek dan tidak perlu dilakukan berkali-kali. Di sini kita belajar untuk berkorban, karena Tuhan sudah memberikan korban yang sempurna bagi kita. Kita harus berani mengorbankan diri kita sendiri dan bukan mengorbankan orang lain. Pengorbanan Yesus, saudara, adalah untuk menyempurnakan kita umat manusia. Ia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Maka hidup kita adalah hidup yang meninggalkan dosa. Ia menjadi imam besar dari kekekalan untuk menderita dan mati bagi umatnya. Ibrani 2
ayat 9. Ketika kita membaca pasal-pasal kitab Ibrani, Bapak Ibu, kita akan lebih mengerti bagian ini. Misi Yesus adalah dari sejak kekekalan, misi itu tiada perlu dukungan pemerintah. Tidak perlu ada di situ dukungan pemimpin agama dan politik. Seluruh misi itu dijalani Yesus dari nol sampai semuanya terjadi. Tidak ada kuasa manusia yang diandalkan dalam misi tersebut. Kita harus memiliki semangat ini dalam menjalankan misi visi hidup kita. Kita bergantung pada Tuhan dalam melaksanakan panggilan bagi kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata demikian. Nah, saudaraku, misi penyelamatan adalah sepenuhnya dari kuasa Tuhan. Sudahkah kita mengerti misi yang Tuhan berikan kepada kita setiap masing-masing kita? Misi itu harus menjadi tujuan dan penggerak kita. Mengerti pergumulan manusia, umat manusia, dan peduli pada imannya. Itu adalah misi dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Yesus dan Imam besar yang maha hadir tentunya, yang maha tahu dan maha kuasa. Ia adalah manusia 100%, namun tidak pernah berbuat dosa. Ia pernah mengalami penderitaan yang hebat, namun tidak membuatnya berdosa. Ia adalah penebus yang maha suci. Ia telah merasakan lapar. Ia pernah merasakan haus, bahkan merasakan lelah. Ia juga pernah dipukul dan disakiti. Namun di dalam semua itu ia tidak berdosa. Semua itu ia lakukan dan ia mengerti apa yang kita lalui. Jadi kita tidak bisa bertanya, mengapa engkau tidak mengerti? Dikala kita mengalami suatu pencobaan yang menurut kita sangat berat, terkadang kita bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa engkau memberikan begitu berat beban di dalam kehidupanku? Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Ia sangat mengerti kita. Tuhan sangat mengerti kita. Maka kita tidak perlu meragukannya. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Pencobaan yang kita alami Tuhan berikan itu semampu dengan apa yang kita bisa perbuat melawannya. Tuhan tidak pernah memberikan suatu pencobaan yang umatnya tidak bisa alami, yang umatnya tidak bisa tahan sama sekali. Ia selalu setia setiap saat untuk melayani manusia, beribadah kepada Bapa di surga. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahta Allah. Kita pasti akan mendapatkan rahmat, kasih karunia dan penyertaan-Nya. Hikmat dalam firman Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang berhikmat dalam menggenapkan kehendak-Nya. Kita harus meminta kekuatan darinya, karena kita adalah manusia-manusia yang terbatas. Kita bukanlah sumber apapun, saudara. Sumber dari segala yang baik adalah Tuhan. Segala hal yang kita bisa capai adalah anugerah Tuhan, dan itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita harus menjalani hidup kita hari demi hari dengan terus mengingat imam besar kita yang sempurna dan terus menyertai kita. Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita agar iman kita senantiasa terpelihara. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah yang luar biasa. Saat ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau ya dan amin. Berkati kami selalu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.